Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat kan belajar kali ini? Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Sepertinya banyak kursi yang kosong ya, banyak yang tidak hadir. Iya, Sebagian. Kita absen dulu ya. Iya. Ucup Komala Hadir. Ira Susi, Hadir. Muhammad Naufal. Sakit, Bu. Oh sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Salma Zahra Hadir. Nanjar, Hadir. Ninda hadir, Resti hadir, Enda hadir, Nova, Hadir, Bu. Ayi. Izin, Bu. Kemana katanya? Tanpa keterangan? Iya. Oh ya udah. Rina hadir Bu. Aduh, berarti yang tidak hadir cuma 2 orang ya? Iya. Ya baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar apa? Coba ada yang udah baca belum materi yang sudah Ibu bagikan kemarin? Sudah. Tentang apa? Pecahan. Kalian udah belajar belum sebelumnya tentang pecahan? Sedikit, Bu. Sedikit, oke. Kita akan belajar tentang pecahan. Kalian tahu ini apa? Pizza. Kalian pernah makan pizza? Belum? Jadi pizza ini nggak mungkin kalau misalkan dimakan oleh 1 orang, betul? Betul. Pizza ini biasanya dipecah-pecah lagi menjadi berbagai bagian gitu ya untuk dibagikan kepada teman, keluarga dan lain sebagainya, betul ya? Nah, misalkan diambil satu bagian pizza dari total keseluruhan, berarti pecahan yang dapat kita tuliskan itu berapa? Misal nih pizzanya itu dipotong jadi 8, kita ambil 1, jadi itu pecahannya berapa? 1/8, betul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari pecahan itu adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Betul. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pecahan dan operasinya. Nah, di sini kalian harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari pecahan itu ada apa aja sih? Nah, bagian-bagian pecahan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada apa? Pembilang. Yang kedua ada Penyebut. Kalau pembilang itu letaknya ada di mana? Di atas. Kalau penyebut Di bawah. ingat ya, coba kita balik lagi. Kalau yang di atas itu apa namanya? Pembilang. Yang di bawah? Penyebut. Nah, karena kalian udah tahu yang bagian atas itu pembilang, yang bagian bawah itu penyebut. Nah, ini adalah visualisasi dari pecahan. Tadi udah disebutkan ya, potongan pizza. Nah, ini kalau misalkan pizzanya dibagi 2, kemudian yang satu diberikan kepada teman kalian, yang diberikannya itu berapa bagian? 1/2. Kalau pizzanya dipotong menjadi 4, berarti berapa bagian? 1/4. Oke, kalau jadi 8? 1/8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan itu ada berapa coba? 4. Betul, 4. Ada apa aja? Penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Oke, nah yang akan kita pelajari hari ini hanya 2 teman-teman. Yang pertama itu penjumlahan pada pecahan, yang kedua adalah pengurangan pada Pecahan. Nah, syarat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu yang pertama hanya menambahkan atau mengurangi pecahan dengan penyebut yang Sama. kalau misalkan penyebutnya beda bisa langsung dijumlahin nggak? Tidak. Jadi harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, jadi syaratnya adalah penyebutnya harus Sama. Dan yang dijumlahkan atau dikuranginya itu bagian atasnya Saja. Bagian atas disebut apa? Pembilang. Betul, di sini terdapat contoh 1/4 ditambah 2/4 hasilnya berapa? 3/4. Betul. Nah, selanjutnya pengurangan pun sama, dikuranginya hanya bagian atasnya saja atau Pembilang. saja. Dan syaratnya penyebutnya harus Sama. Contohnya 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya 2/4. hasil akhirnya 1/2. 1/2 karena sama-sama bisa dibagi 2.
pembagian soal nih. Nah, berapa hasil pecahan berikut? Contoh yang pertama, 2/5 ditambah 1/5, hasilnya berapa? 3/5. Apakah benar? Nah, betul. Jawabannya adalah 3/5. Karena yang dijumlahkan hanya bagian atasnya saja. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Berapakah hasil dari pecahan berikut? 1/4. Jawabannya betul ya teman-teman, 1/4. Karena kita hanya mengurangi bagian pembilangnya saja dan penyebutnya pun sudah sama-sama 4 ya. Jadi bisa langsung dioperasikan. Nah teman-teman semuanya, karena ibu lihat sudah pada mahir mengerjakan ya, ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti yang nggak hadir dikasih tahu aja ya. Bawa alat tulis semuanya? Bawa. Boleh ke belakangin dulu. Ya, SKPD-nya ya. Ada yang belum kebagian? Nah, cara mengerjakannya kalian tulis nama dan kelasnya terlebih dahulu sebagai identitas awal kalian. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di halaman 2. Kalian boleh diskusi sama teman yang di sampingnya ya. 2 menit cukup? Cukup. Oke, tunggu ya. Ada yang kesulitan nggak? Tinggal di sini. Iya. Ini tulis ulang ya, karena banyak yang udah iya, sama tulisan. Lucu aman, lucu. Ini yang belakang aman. Aman ibu. Gampang dong ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya siapa yang mau mengerjakan soal nomor 4? Nanti ada reward loh. Aku silakan Anda maju ke depan. Sama-sama. Ya. Nah, teman-teman udah belajar? Nah, diam dulu di sini. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak Nanjar atas hasil pengerjaannya? Bu, Boleh silakan, Nova. kenapa hasilnya 7/8 sih, Bu? Nah, coba Nanjar jelasin kenapa katanya 7/8. Nah, karena penyebutnya itu sudah sama 8, jadi ditulisnya 8, jadi langsung. Nah, terus pembilangnya ini kan berbeda, langsung saja dioperasikan karena ini operasinya tambah, jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kita tulis lagi 7/8. Oke, tepuk tangan untuk Nanjar. Jawabannya sama. Nanti kalian sudah mahir ya. Silakan Nanjar, boleh duduk kembali. Oke teman-teman semuanya, itu adalah contoh penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Minggu depan kita akan belajar tentang apa coba? Perkalian dan pembagian. Betul, karena hari ini sudah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan, berarti untuk minggu depan perkalian dan Pembagian. Nah selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak tentang materi hari ini? Atau udah paham nih semuanya? Atau mungkin
Buah-buahan. Buah-buahan betul. Ada lagi? Kue. Kue betul. Ada apa lagi coba? Roti. Roti betul. Apa lagi? Banyak ya. Selain sesuatu yang bisa dipotong, misal kita punya permen nih, permennya juga banyak. Nah itu bisa. Permennya kita punya 5, dikasihin 2 ke teman kita, berarti itu pecahannya berapa? 12. Nah gitu ya. Jadi tidak harus sesuatu yang dipotong aja gitu ya. Tapi dominannya biasanya kita temukan pada sesuatu yang dipotong. Mengerti ya? Mengerti. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau baca kesimpulannya coba? Saya Bu. Ya silakan Linda. Jadi kesimpulannya itu adalah pecahan merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan dapat dituliskan dalam bentuk pembilang dan penyebut serta digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pecahan dapat dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi setelah kita menyimpulkan pembelajaran kali ini, kalian jangan lupa menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya hadiah nih buat yang udah berani ke depan dan berani jawab. Silahkan untuk Nanjar dan Linda untuk maju ke depan. Ya, untuk Nanjar. Untuk Linda. Terima kasih ya. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan jangan lupa pelajari materi